ayat 4, Nabi Daniel juga dalam Daniel 6 ayat 10, Esra 10 ayat 1, Lot Kejadian 19 ayat 1. Ya. Jadi memang cuma Allah, baik Al-Quran atau Bible diperintah untuk menyembah Allah. Gitu. Silakan. Di mana pemahaman kamu tentang Bible? Silakan. Jadi aku mau bilang maaf Ustadz, bukan menghina, ternyata kau Ustadz yang bodoh. Kenapa? Karena tidak pernah nabi-nabi, dengar dulu, tidak pernah nabi-nabi. Tunggu. Tuhanmu juga minta disembah, weh. Kau bicara baik-baik. Jangan kau bilang bodoh orang. Makanya Ustadz ini pendeta apa Nenean Santung Pak Pendeta? Membawa. Iya siap. Kenapa? Ustadz Tata, saya izin masuk sedikit ya. Sama kamu, gedein Ustadz, layarnya. di mana para nabi menurut tulisan aslinya menyembah Allah? Coba tunjukkan satu ayat pun. 24 nabi yang kamu anggap mengatakan diam kau pendeta, kalau mau nipu di gereja aja ya, kalau di sini jangan. Ayat aslinya. Enggak. Jangan Sebentar Ustadz Tata ya, Afwan ya. Ini nih saya cuma baca ini. Tadi dia memframing tentang yang minta disembah itu adalah iblis. Enggak, dengerin. Nanti kita main bahasa asli, Saya selesaikan makan. Ini dulu. Sekarang diselesaikan pakai bahasa asli. Enggak. Ini dengerin ya. Tadi kau sangat. Aku mau pakai bahasa. Hei, kau baca ini kitab Keluaran 20. Aku mau pakai bahasa. Dengerin. Kau tadi menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa. Di sini ada kalimat, jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Tadi kau bilang yang minta disembah itu apa tadi? Memang karena itu adalah Yahweh. Nah, tadi kau bilang yang minta disembah apa tadi? Jujur kau bilang sekarang. Hei. Memang Yahweh itu setan. Oh, berarti ini setan. Kitab Keluaran ini setan. Iya. Wah, ini setan ini. Kenapa rupanya itu setan? Kenapa rupanya? Bah, kenapa kau ambil kitabnya? Jadi Tuhannya Nabi Musa itu setan? Ya memang yang disembah Musa setan. Aduh, Mak. Ini bahaya kali kau ini. Parah. Saya turunkan dia. Nggak heran dia itu diludahin, ditampar sama orang Yahudi. Orang narasinya begitu. Coba ngebela-belain kesalahannya sampai mengatakan Tuhannya Nabi Musa itu setan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini padahal di dalam kitabnya ada ini Tuhan bahwa sembahlah aku saja. Ini Tuhannya berfirman nih di Keluaran nomor 20 nomor 3. Lalu Yesus tadi di Matius 4 nomor 10, Yesus perintahkan, sembahlah Allah, hanya kepada Dia engkau berbakti. Itu perintah Yesus. Dia framing yang minta disembah itu setan. Kurang ngajar kali kau. Udah dicek kodamnya tadi, dia ikut Yohanes 8:44, dia udah saya cek kodamnya tadi dah. Bapak lah yang jadi iblis lah jadi bapakmu. Ya baik. Selamat pagi menjelang siang Pak Firman. Ini Firman. Ini bukan oh ya, turun lagi deh. Naikin tuh. Di dunia virtual ada pengikut-pengikutnya sudah sekarang nih. Pengikut Yohanes 8:44 tuh. Parah betul itu Pak Ustadz ya. Masa dikatakan yang disembah Nabi Musa itu adalah setan? Aduh, memang kurang ajar itu tadi manusia satu itu. Padahal Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus sama. Bahkan Yesus menetapkan hukum terutama itu dari perjanjian lama di Ulangan 6 nomor 4. Lalu dia katakan setan. Jadi Tuhannya Musa juga setan, termasuk Tuhannya Kristen setan. Karena dia udah kemasukan eternya Yohanes 8:44 gitu. Tapi tenang aja, saudara-saudara Islam, tap layar sambil berzikir, subhanallah. Naik lagi teman-teman yang Kristennya, jangan yang malu-maluin. Pendeta kok malu-maluin? iya, saya heran loh. Namanya pendeta, namanya hapus saja lah itu nama pendeta agak guna. Masa ada pendeta kayak gitu, kocak banget. Memang itulah sifat asli Kristen.
mau pendeta, mau jemaat, itu sifat aslinya. Karena sudah dinubuatkan, mereka tidak mempunyai pengertian manusia, tetapi kalau berbuat kejahatan, merekalah ahlinya. Di Amsal 30 nomor 2. Nah, Tidak itu ada yang juga yang nuruni, sebagian yang sebagian membuat para kawan-kawan dari sebelah itu berpikir, karena kenapa lu pendetanya aja kayak katanya begini, malu-maluin saya ini. Ya, Bible aja. Lebih Kita memilih- tidak imanin lebih ya, memilih tidak malah. kita tidak mengimani Bible, karena bukan Injil itu, bukan Taurat. Tetapi kami tidak berani mengatakan apa yang ditampilkan dari tadi Ustadz Alif itu, bahwa Musa menyembah setan, nggak berani. Betul host, baru kali ini saya dengar manusia mengatakan yang disembah Nabi Musa itu adalah setan. Aduh, baru kali ini. Belum pernah saya dengar itu ada narasi seperti itu. Nanti Ini Bang yang Bang Bayu, nanti itu Pak Dalbo, cakar-cakaran Pak sama Beni. pendeta. Pak Nanti Beni, itu Pak Dalbo, ini yang membuat mahasiswa-mahasiswa saya yang non-Islam ya sudah nggak rajin lagi gereja. Dia pasang antena tinggi-tinggi nih di bukit di Kalimantan, menyimak penjelasan Ustadz Tata, Dalbo, Bayu itu. Jadi gerejanya udah pindah itu ya, rumah ibadahnya di dunia virtual ya. Kalau enggak dinaikin lagi aja yang tadi, biar orang Kristen terbuka tuh. Ada aliran sesat, bantai lagi sama Kristen. Aliran kayak gini tuh harus dibasmi. Sudah lari. Masalahnya Ustadz Alif, pendeta Estrasoro pernah kan menyatakan bahwasanya Musa itu menyembah Yesus. Nah, yang tadi Musa itu menyembah iblis. Nah, ini sama saja menyamakan ini pendeta dengan pendeta. Artinya Yesus ini sama dengan iblis toh, gitu kan? Nah itu dia, makanya kita mainin aja itu. Memang parah ini para keturunan hantu suci. Kalau Esasoro itu argumentasi terakhir itu adalah karena Pilatus yang menyuruh menyalibkan warna biru, itu. Padahal kenapa dia menyuruh menyalibkan? Karena ada putusannya, ponisnya begitu loh, bahwa dia tidak kesalahan. Yang menyuruh menyalibkan mereka yang di luar sidang, di luar Pilatus, berteriak-teriak salibkan dia, gitu loh. Itu fakta hukumnya itu. Nah, itulah bertahan di Estasoro di situ. Gini Pak, kalau saya Pak ya, kalau ada orang Kristen pendeta mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu menyembah Yesus, itu mungkin klaim-klaim gitu kan, karena mereka menyamakan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi kalau ada pendeta mengatakan Nabi Musa itu menyembah setan, waduh, Ya. biadab buat manusia ini. Jadi yang menghujat siapa tuh kalau gitu, Bayu? Yang menghujat siapa tuh kalau gitu tuh? Kategorinya itu. Pendeta model kayak gitu, wah parah. Nah, itu kita mengambil satu kesimpulan. Pendetanya aja congor, bagaimana jemaatnya? Masalahnya gini kawan, Yesus itu banyak mengutip kitab perjanjian lama, firman Tuhan di perjanjian lama. Kalaulah demikian, bahkan ya Yesus itu mengatakan Tuhannya Yesus dengan Tuhannya ahli Taurat itu sama. Kalau begitu, berarti dia juga mengatakan Tuhan yang disembah oleh Yesus juga iblis. Nah, itu konsekuensinya. Contoh Markus 12 nomor 29. Elohim itu Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat, atau Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Resikonya apa? Berarti Yesus menyembah iblis. Memang konten ini koplaknya berlebihan. Parah Pak Ustadz, parah betul itu, aduh sakit itu orang tadi itu. Nggak yakin saya itu tadi dia pendeta odong-odong kayaknya ya. Malu aja di pendeta itu. Teman-teman juga bisa pahami. Dia adalah pendeta. Cuma masalahnya perpuluhan hancur, Pak.
Nah, ketika Enggak, memang perpuluhan hancur, ada bini sektenya. pergi. Ketika bininya meninggalkan dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Taifuddin Ibrahim, menjadi pemulung, menjadi gembel, semua aset-asetnya, kreditannya itu macet. Maka wajar kalau dia lagi stres. Nah, kita memaklumin itu kalau perpuluhannya hancur. Karena kenapa? Jamaat-jamaatnya pada keluar. Ya, kembali ke mitranya, kembali berakal. Maka dia gila karena cicilan-cicilan mobil tidak nyambung, maka ditariklah mobil itu. Dulunya istri-istrinya keliling-keliling arisan kiri kanan, ditinggalkan istri, maka dia stres. Ajaran Musa jadi sasaran. Tak kalah hancur katanya, mending saya sekalian hancurkan semua. Gitu Dalbo. Jadi kalau dia ikut di dunia virtual Dalbo, ngikutin dialog-dialog lintas stack kayak gini, kan nggak ada perpuluhan, tinggal dia beli kuota kan gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang nih fenomenanya Dalbo. Tidak, maksudnya begini Pak Turiman, maksud saya Ustadz Talib, Ustadz Tata selalu berdialog. Ya, nah ketika jemaat-jemaat pendeta tadi itu mendengarkan, oh masuk akal ini, maka dia mulai di situ dia jarang masuk gereja. Tentu perpuluhan berkurang hari demi hari, bahkan bulan demi bulan perpuluhan tidak ada lagi. Wajar kalau dia lagi stres, Pak. Bayangkan kemarin kita happy-happy, sekarang makan pun susah. Pasti stres lah. Inilah kalau ajaran tipu-tipuan, maka terjadi juga tipu-tipuan. Buahnya ya. Kemarin makan KFC, sekarang makan pucuk ubi. Kan buahnya Dalbo, itu kan buahnya itu. Nah, itulah buahnya, kan gitu. Nah, karena Pak Ustadz Tata kan menjelaskan bahwa perpuluhan itu hanya suku Lewi. Baru tahu, gitu loh. Banyak mahasiswa saya baru tahu, oh itu ternyata itu suku Lewi ya Pak Tudiman. Iya, dulu itu. Itu sejarahnya itu. Kalau sekarang saya tidak mau beli perpuluhan, kan saya beli anu aja lah, beli kuota. Saya dengarkan Ustadz Tata dialog aja, Pak Tudiman naik gitu, dialog, karena Pak Tudiman tidak pernah nyerang pribadi. Iya, ikut aja tidak apa-apa ya. Ya, komentar di bawah silakan gitu. Nah, yang Islam tap-tap layar sambil zikir Bismillah, Subhanallah, 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 mengganti tasbih di era virtual. Begitu Ustadz Tata, betul Ustadz Tata? Oke, lanjut. Sambil berdiri, sambil tidur, ingatlah kepada Allah. Kita sedang di hadapan layar kan. Nah, ingat kepada Allah sambil berzikir. Love-nya Allah, subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, subhanallah, bismillah, 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 begitu. Ya. Untuk teman-teman Kristen ya silakan naik. Ini ada satu tema, Yesus bukanlah firman. Itu menurut Bible dan menurut Yesus sendiri. Kalau Anda mau membantah ini silakan naik, tapi ingat ya, berbasiskan data. Tapi kalau mau dogma juga ya nggak apa-apa sih, dogma gereja. Tapi kalau dicari di Bible nggak ada Yesus itu adalah firman. Dicari-cari kan. Begini Ben, saya mau ke Pak Turiman. Pak Turiman, Pak Turiman, Iya. Bapak kan dosen tuh, tentu pengajar ya. Betul, ngasih kuliah. Kenapa? Kira-kira dalam tempo singkat 1 bulan lah, mahasiswa Pak Turiman menghilang semua. Kira-kira pemikiran Pak Turiman gimana? Oh, fenomena itu fenomena yang itu kan saya sering tanya, kenapa? Karena kamu sudah tidak lagi rajin ke gereja. Saya kan tanya, saya kan ngingatkan, dia kan sering ngingatkan kita. Pak Turiman, kawan-kawan sudah sholat katanya kan. Dulu dia ngingatin Tidak, kita. simpel pertanyaan saya, Abang Pak Turiman. Ya. Seandainya mahasiswa, murid-murid Pak Turiman ini semua bubar, tidak lagi ke kampus,
Kira-kira perasaannya gimana? Oh iya tentulah ya nggak ada lagi yang ngajar lah, nggak ada yang nggak ada Galau. dikasih kerja kan gitu. Dalam Galau kan? 1 bulan Pasti ya sedih. sama gitu ya Sedih. sepi, nggak ada remon, nggak ada gaji, Itulah nggak ada mereka. lagi gitu loh. Tapi Itulah tidak yang mungkin pendeta juga tadi yang dia kalau rasakan. mereka Itu yang dia rasakan. rasakan. Kan semua jemaat itu dicatat walaupun dia tidak pakai perpuluhan, bayar perpuluhan, tetapi ada daftar jemaat. Nanti ada donaturnya tersendiri. Didatangi Badalbo, ada yang didatangin gitu loh. Oh, didatangin gitu. Iya, Lalu dia ditagi. bilang, Kayak TV kabel. datangi, begitu didatangi Bundalbo, dia ini anaknya lagi pasang antena gitu loh, antena tinggi di situ satu rumah karena ndak ada ini tower kan, jadi pakai tiang nih, hanya ingin mendengarkan dialog lintas tek, lalu tiangnya tinggi, dia sewakan setiap yang duduk di rumah dia nonton ini bayar 5.000 kalau 8 jam, 3 jam, 1 jamnya 5.000, kalau 8 jam nggak 5.000. Makanya Pak, ya banyak sekarang pendeta beralih fungsi, main TikTok tapi joget-joget dia. Minta saweran, joget-joget pula. Mana itu saya jadikan fit itu. Pendeta siapa namanya Ben? Yang joget-joget itu? Siapa ya? Lupa saya. Sama bom-bom itu joget-joget itu. Dari Pentakosta itu. Ada saya ikuti itu beliau. Malah sekarang sama istrinya saya lihat dia. Jadi yang Sudah ikut unik istrinya Dalbo, juga. ya, yang unik Dalbo, nih mahasiswa nih, ada mahasiswa Islam baru dapat hidayah, mualaf kan? Dia bikin antena, duduk sampingnya mahasiswa masih non Islam, masih belum mualaf itu, tapi nggak kelahi dia. Ayo, malah dia ambil catat katanya. Dia merintahin kawan, coba catat, nanti kita diskusikan. Jadi timbul diskusi terfokus antara mereka setelah mendengar Ustadz Tata. Cuman ada saran nih Ustadz Tata, kalau nyebutin ayatnya jangan terlalu cepat, lagi dicatat mahasiswa saya itu, dia mau diskusi terfokus begitu. Nah, ada tuh yang jawab di bawah, pendeta Daromes ya, Daromes, Daromes apa Dorames saya lupa saya. Daromes. Iya. Gimana Benny? Tidak mungkin menang karena gitu. Tipis kulit bawang itu, setipis kulit bawang itu. Ya. Karena saya tanya dengan mereka, gimana kalau hadir ya mingguan? Kami dibagikan Pak, 1 lembar makalah Pak. Kayak makalah Pak, 1 lembar sudah ada catat. Itu yang akan dibacakan oleh pendetanya, dia di atas mimbar. Jadi itu dibacakan itu. Nah, sampai di dalam diskusi terfokus, lembaran yang dibagikan di gereja didiskusikan dengan kawan-kawan yang sudah mualaf gitu loh. Kan? Jadi diskusi terfokus. Saya cuma ngingetin sebagai dosen, jangan saling nyerang pribadi. Anda diskusi boleh lintas tek ya, pakai metode ya, bila kan? Nah, pakai analisis ya. Begitu, Pak Ustadz Tata, Pak Dalbo, begitu. Amin. Amin. Ben, jambak lagi Ben, antenya Ben. Lagi saya cari. Kemarin Tadi itu itu Pak Yo. sebenarnya enak sekali dihajar tadi itu. Iya Langsung dikasih betul. turun. Bukan gitu juga sih, kagak enak juga. Ada guru-guru kita di sini sebenarnya, jadi nggak apa ya. Seandainya ya betul Ben, seandainya tidak ada Ustadz Tata dan Ustadz Alif, selesai kamu saling menghujat kita. Cuman kita menghormati Ajaran-ajaran guru kita di Kusbol. sini. Betul, cuman kita menghormati guru-guru kita di sini seperti Ustadz Alif, Ustadz Tahta. Coba aja nggak ada beliau berdua ini, gepeng udah itu habis. Sakit saya. Iqomah Ustadz Tara, saya doakan dari Kalimantan semoga sehat walafiat, istiqomah dengan Allah. Antum sudah jihad virtual.
Bang Dalbo bisa bayangin enggak 24 jam tuh. Saya bangun 1/2 yang malam. Masih ada nih. Tidur lagi saya, bangun sholat subuh. Masih ada 24 jam nih. Jadi grafiknya itu tinggi algoritma dunia virtual tentang lintas tag ini. Dan banyak komal-komal yang buka semuanya. Nah, di data kami itu ada kurang lebih 32 komal yang aktif 24 jam, termasuk kucang onyet itu sampai buka 2 jalur gitu loh. Bang Dalbo, ya kan? Begitu ya. Nah, jadi silakan Anda dialog lintas tag kan gitu, berdialog, berdebat kan sama-sama diperintahkan, berdebatlah dengan hikmah, tidak menyerang pribadi. Tapi kalau dia sudah menyerang pribadi, ya risiko tanggung sendiri kan. Emang belum dilaporin tapi kami rekam. Baik. Saya sapa dulu, izin ya guru-guru sekalian. Selamat pagi menjelang siang Mbak Nada. Nah, Mbak apa Pak? Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Pak ya. Islam, alhamdulillah sini Islam. Alhamdulillah. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak DN3. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mungkin ada bantahan atau ada tanggapan mengenai apa yang dibahas tadi, atau mau ditanggapi soal tema Yesus bukanlah Sang Firman. Ya, silakan Ya, Pak. sebenarnya nggak perlu ada tanggapan. Kalaupun ditanggapi kan toh juga udah begitu saja. Imani saja. Bukan gitu Pak DN, kan nggak apa-apa lah. Buat ini, buat edukasi kan begitu. Mana tahu ada teman Bapak atau teman seiman Bapak yang mendengarkan di bawah, kan begitu. Nah, silakan Ustaz Dalil. Kalau teman Enggak, kalau konsepnya teman Pak saya DN kan ini udah ngajak berdebat dalam paham hati aja semua gitu. bagaimana caranya mereka untuk berbicara. Jadi kita nggak begitu memahami mereka lagi. Kalaupun kita pahami ya sama aja. Nggak ada yang ditanggapi ya? Nggak ada. Nggak ada. Cukup tanggapi dalam hati aja ya Pak ya? Bukan. Kita udah ngerti caranya bekerjanya sumbu pendek, kita tahu kok. Nah iya, makanya kita berdebatnya dalam hati aja kan? Enggak, kalau saya tidak akan mungkin bertanya tentang masalah kalian. Kalau kalian bertanya, ya sudah saya jawab. Oh ya udah kalau gitu. Menghujam ya Pak ya, menghujam tombak di hati haji ya Pak ya. Enggak masalah. Begini, masalah itu. karena dia memberikan kita ruang untuk bertanya. Boleh saya bertanya Pak? Boleh. Ajaran tusbol itu Pak, ajaran agama mana yang melakukan ajaran tusbol itu Pak? Mati kita Ji. Tidak, karena ini Maksudnya selalu tusbol yang definannya mana aneh. dan waktu kapan? Ajaran tusbol. Pertanyaan dalil aja, dalil. Pertanyaan ayat aja. Tusbol waktu Agama kapan mana dan yang terlalu berat melakukan itu. sesuai dengan tertulis dalam kitab ajaran tusbol, dan siapa yang melegalkan ajaran tusbol Iya. Pak? Kalau belum paham Bapak, ini pantat Bapak ditusuk oleh pendeta, itu poinnya. Silakan. Nah, Gini aja, gitu. gini aja. Kalau udah begitu Gini. pertanyaannya, itu memang orang-orang seperti itu nggak baik. Yang tadi tusbol itu maksudnya untuk anak kecil atau tahun atau yang besar? Jelaskan dulu. Pantat Bapak dihajar Enggak, oleh pendeta. yang itu untuk anak kecil. Nah, ini Kan ada pakai juga dalil orang kita senangannya sama Pak. anak Kita kecil. pakai dalil Bapak. Kalau hanya Iya. omong-omong, kata Maliki, percuma Pak. Tetapi kita berbicara. Nah, saya membuka dalil di sini. Paulus Makanya mengajarkan dalilnya itu saya ajaran tanya, tusbol, itu untuk anak kecil artinya apa untuk celana besar? Bapak Karena diturunkan ada lalu juga pendeta kesenangan dari orang stok. Itu loh. Dan saya punya anak bukti kecil Pak. gitu loh. Punya bukti. Anda silakan Iya. mau anak kecil Kita mau juga apapun. punya bukti Silakan, bahwa sumbu silakan, pendek itu silakan. kemampuannya Iya, cuma iya. bawa Saya berikan bentuk, Anda ruang, silakan. Data Anda Iya, di mana? memang gini, supaya saya jawab dengan baik. Ketika nanti saya jawab dengan baik, saya ngerti sumbu pendek kemampuannya cuma bawa bentukan. Iya, jangan curhat. Jadi nanti kalian yakin bahwa Jangan kalian tidak akan bawa curhat. bentungan. Iya, jangan curhat Pak. Enggak, kalian yakin bahwa kalau saya Iya, jawab jangan tidak curhat akan di bawa mana? bentungan. Ajaran Islam mengajarkan tusbol anak kecil. Nah, saya Enggak, saya nggak bisa tahu itu, nggak kenal menampilkan itu kok data-data saya. Pak, bahwa Kristen itu
Ya Kristen itu mengajarkan tusbol, luban kentut. Salam, luban kentut. Makanya itu untuk anak kecil apa besar. ini, Biasanya kan aku siapa tahu ini, bahwa Pak? ada juga senangannya sama anak Ini kecil. siapa? Saya tanya dulu Bapak. Pasangan sesama jenis. Memberkati pasangan sesama jenis. Ini ajaran siapa ini, Pak? Itu nggak boleh itu. Nggak boleh, tetapi buktinya Pak dilakukan. Alah, biasanya tidak? kalau subuh pendek itu Memberkati kadang pasangan ada, udah sesama bukti. jenis. Ini Udah dalilnya ngerti Pak aku. di Roma 1 26 Udah sampai ngerti 27. aku caranya orang subuh pendek Kemesuman itu, makanya laki-laki mereka nggak maju-maju, bro. dengan laki-laki. Jadi nggak ada itu. Makanya Bapak, ini gereja ini memang ajaran iblis. Enggak. Saya bisa bertanggung jawab narasi-narasi saya yang saya sampaikan. Sampai dunia sejarah mengatakan begitu. Itu siapa yang melegalkan Pak? Enggak, memang sumbu pendek bisa Siapa yang dimana-mana, melegalkan? karena memang Jangan tidak nangis. pintar. Kalian Aki itu 75, harus ngerti kan? memang di ini. Carilah Siapa ini, tuh Pak? sumbu pendek di dunia ini. Memang apa kemampuannya? Siapa yang memberkati mereka ini, Hanya Pak? buat Pendeta, Pak. propaganda Jangan dimanapun nangis, Pak. dia berada. Ini. Kalau namanya Ini sumbu bagaimana pendek, ini, Pak? tidak akan pernah ada sejarah mengatakan kebenaran. Ini gereja loh. Pendeta. Iya, kalau gambar-gambar, Ini, kalau misalnya ini. saya tunjukkan gambar-gambar lebih dari situ Iya lebih silakan, banyak. saya Tapi itulah berdasarkan memang dalil kemampuan Pak. sumbu pendek hanya Aki Makanya 75. dengarkan saya bacakan dalilnya. Enggak, dengarkan juga saya sebab dengar. itu marilah Ya, kita sumbu tinggalkan pendek sepanjang asas-asas sejarah pertama dunia tidak bisa dari ngapa-ngapain, ajaran karena tentang memang dia Kristus hanya dan bisa beralih kepada otaknya perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang mempermalukan diri sia-sia. sendiri karena apa? Dan Orang akan dasar tahu sumbu kepercayaan pendek tidak kepada pernah akan bisa jadi Allah. manusia yang benar. Lalu Dunia diaplikasikan tahu di ayat itu. ini Pak. Itu. Demikian Nah, juga coba suami-suami tunjukkan dulu meninggalkan kualitas sumbu pendek persetubuhan sepanjang yang sejarah dunia wajar kalau ada. dengan Pasti membuat istri propaganda. mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang Masalahnya terhadap disitulah yang saya lain, tahu bahwa sumbu pendek sehingga selalu mereka melakukan teraniaya kemesuman dalam laki-laki dengan pemikiran-pemikiran laki-laki. yang benar. Makanya tidak punya kemampuan. Ini Coba kalau kemampuannya sumbu ini ya, pendek mau cipokan. apa, Kemampuannya tentu itu tidak maksudnya. seperti ini. Nah, ini. Sumbu pendek di mana-mana teraniaya karena Ini memang gereja dia atau bukan Pak? Akinya cuma 75. Ini. Nah, Aki 75 Apa? kalau enggak kerudukan. Itu. Nah, Ya, itu kan bagaimana Pak? Bapak ini bunyi kentutnya sekarang gimana bunyinya Pak? Jawabkan kata-kata kita. Bunyi kentut Bapak gimana suaranya sekarang? Jadi Apakah masih itulah kuat kalau udah atau kalah masih berdebat ya di ini studio. data. Jadi Saya mau meminta dinaikkan. kepada Anda Jadi itulah tunjukkan makanya saya data-datanya bilang, kalau Islam sumbu pendek mengajarkan ya, demikian. sumbu pendek, kenapa Saya tidak ada kualitas menunjukkan sepanjang data-datanya sejarah Pak. dunia? Jangan Karena nangis mereka Pak. tidak bisa menerima Bapak ini kebenaran. salah satu pelaku tusbol ya. Sehingga Bapak Jadi kejar-kejar. kebenarannya begini, coba kita cek. Kebenarannya Cek itu luban data, pantat ya. menurut Paulus. Cek data, kenapa? Ini Kenapa Bibelmu penerima loh. hadiah Nobel Bibelmu ini loh. satu pun tidak ada sumbu pendek? Udahlah. Ini Bibelmu. Cek Ini data. sungguh pendek ya. Cek data. Kenapa sumbu pendek ini, tidak ini. pernah ada Sumbu penerima pendek hadiah ini. Nobel? Karena memang IQ-nya 75. Jadi kembali dong. Kembali lagi di luban pantat. Baik, saya kembalikan. Ini di Roma 1:27. Pasti kembali ke jalan Kemesuman batu. laki-laki dengan Nah, kalau laki-laki. kalah nge-mute. Udahlah rame-rame Di kalian mana, sumbu pendek di mana, itu nggak Pak, penting, nggak masalah bantahanmu? bagi gue. Allah. Malah Udah. curhat. Yang naik, yang punya Mana akal. Tapi begini Bang Dalbo. Izin Silakan. Di dunia pertiktokan ini ya,